eh, masalah di KBB ini berat. Iya, iya. Kenapa kok masih mau nyalon? Gilang kan, aduh sudah artis ternama, jobnya banyak, sibuk banget. Kok mau-maunya jadi calon wakil bupati KBB gitu? Kumaha teh Kang Gilang? Tapi nyatanya top of mind masyarakat hari ini itu tentang Bandung Barat itu nggak jauh dari korupsi, OTT, KPK, dan teman-temannya begitu. Karena mereka tahu bahwa selama ini Bandung Barat terkenal karena korupsinya. Assalamualaikum Tribuners, Sampurasun. Kembali kita hadir di acara Mata Lokal Memilih, program spesial Pilkada Serentak 2024. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau ini yang seorang politikus, malah melintang di dunia perpolitikan di Kabupaten Bandung Barat. Dan selanjutnya beliau ini teman-teman Tribuners pasti kenal lah, lihat penampilannya sering kita saksikan di televisi. Beliau seorang selebritas, artis. Kita perkenalkan saja Kang Didik sareng Kang Gilang. Dawa Kang? Alhamdulillah. Kang Isan. Atur nuhun. Kami saya, benar. Saya di studio Tribun Jabar. Kita ingin berbincang mungkin untuk Tribuners pengetahuan tentang pasangan calon nomor urut 1 untuk Pilkada KBB, Kang Didik sebagai calon bupati dan Kang Gilang Dirga sebagai calon wakil bupati. Sebelum kemana-mana nih Kang, masalah di KBB ini berat. Iya, iya. Kenapa kok masih mau nyalon? Iya, justru karena masalahnya berat, makanya saya harus nyalon. Kalau ringan-ringan saya kemarin ngambil anggota DPRD Jawa Barat aja. Iya ya. Iya, iya. Kalau Kang Gilang nih, Kang Gilang kan, aduh sudah artis ternama, jobnya banyak, sibuk banget. Kok mau-maunya jadi calon wakil bupati KBB gitu? Kumaha teh Kang Gilang? Karena bupatinya Pak Didik. Apa sebelumnya memang intens sering ke KBB atau gimana gitu? Ya kita pertemuan pertama sih memang di wilayah Jawa Barat. Dan alhamdulillah ketika Pak Didik mengutarakan bahwa ya di balik itu kan saya juga sudah mengetahui sepak terjang beliau kan. Iya. Jadi saya rasa nggak ada kata tidak untuk bisa menemani langkah beliau untuk bisa membenahi Kabupaten Bandung Barat. Jadi bisa diceritakan dulu tuh pertemuannya gimana? Pertemuannya ya, memang ada yang memfasilitasi ya, ketemu ngobrol-ngobrol, termasuk salah satunya ngobrol tentang Pilkada KBB, ngobrol-ngobrol panjang, ketemulah kata sepakat begitu ya. Dan ternyata begitu saya googling, ini qadarullah tanggal lahirnya sama ini. Tanggal lahirnya sama, bulannya sama. Bulannya sama. Apalagi tahunnya ya. Tahunnya yang beda dikit. Kami sama-sama 17 Agustus. Oh, kelahiran 17 Agustus. Iya. Kang, bukan kawin paksa, bukan itu gimana ceritanya ini? Kang Didik sama Kang Gilang? Enggak. Saya dengan Kang Gilang, saya secara pribadi memang sedang diproses waktu itu di partai ya. Proses penyaringan dan seterusnya. Terus kemudian saya waktu itu kan jadi calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Proses jalan terus, kan saya harus mundur. Mundur ya. Di satu sisi kan harus dapat pasangan yang pas. Gitu ya. Nah, ketika itu salah satu pertimbangannya secara demografis Bandung Barat dan mungkin juga yang lain itu setengah lebih. Kalau Bandung Barat itu 56% lebih. Itu warganya itu milenial zilenial. Nah, saya berpikir karena kalau kita bicara generasi ini, gap generasi X ke Y, apalagi ke Z ini kan agak lumayan ya. Nah, butuh pemimpin yang memang lebih mudah berkomunikasi dengan mereka. Yang mengerti Gen Z. Yang mengerti Gen Z. Dan pilihannya jatuh ke Kang Gilang. Salah satunya yang jadi pertimbangan penting itu.
Kang Didik, Ya. coba apa yang ada di benak Anda tentang KBB saat ini? Seperti apa? Iya, KBB itu 17 tahun, Kang, pemekaran. Nah, dari cita-cita pemekaran itu, sekarang itu masih jauh panggang dari api. Oleh karenanya, perlu dibenahi, Kang. Salah satu yang sering saya sampaikan, tanpa mengurangi apresiasi dan rasa hormat saya kepada pendahulu-pendahulu pimpinan KBB yang telah berprestasi, tapi nyatanya top of mind masyarakat hari ini itu tentang Bandung Barat itu nggak jauh dari korupsi, OTT, KPK, dan teman-temannya begitu. Apalagi kalau kita bicara dengan masyarakat, banyak keluhan lah begitu. Nah, kira-kira begitu. Bisa diidentifikasi kira-kira masalah krusial yang harus dibenahi seperti yang Kang Didik bilang itu Iya. apa coba? Satu, masalah manajerial. Kalau kita bicara kepemerintahan, ya, pemerintahan Bandung Barat, itu kalau diibaratkan sebuah gempa itu epicentrumnya lah gitu. Nah, ketika epicentrumnya itu bagus, maka ini akan nyebar tuh, bagus begitu. Nah, ini satu problem gitu ya. Yang lain masalah kemiskinan, masalah pendidikan, masalah kesehatan, ya ini masih sangat tinggi, Kang. Nah, ini saya 10 tahun di DPRD Kabupaten Bandung Barat. Pahamlah potensi Bandung Barat ini banyak, tinggi. Problemnya ada. Nah, kan sebenarnya sederhana aja. Potensi kita optimalkan, masalah kita cari solusi. Nanti Kang Didik kita bahas satu persatu. Siap. Ini Kang Gilang nih, Kang Gilang. Jadi selama ini kan pasti udah keliling nih. KBB, kalau nggak salah KBB itu 165 desa kalau nggak salah. Betul. Sudah semua desa ditemui atau gimana? Kalau semua desa belum. Tapi karena di balik desa-desa yang 165 Kang Ihsan sebutkan, ada kampung-kampung lain. Iya, betul. Jadi kalau dihitung titik-titik memang banyak sekali. Banyak sekali. Cuman dari 16 kecamatan yang ada, alhamdulillah saya sudah mengelilingi semua. Dan sampai dengan saat ini pun juga kami masih terus berupaya untuk bisa berkeliling dan bersilaturahmi dengan para masyarakat, warga dan masyarakat. Maka dari itu dengan waktu yang cukup singkat ini, saya dan Pak Didik juga tidak selalu bersama-sama. Jadi memang kita membagilah, Pak Didik kemana, saya kemana. Ya tujuannya memang itu tadi, supaya sampai nanti dengan di akhir, semua desa insya Allah bisa kami datangi. Dapat apa dari hasil pertemuan dengan warga itu? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Didik, kurang lebih hampir sama. Tapi memang di balik itu semua, kalau saya melihat dari perspektif masyarakat secara umum, mereka hanya butuh pemimpin atau bupati atau wakil bupati yang memang memihak kepada mereka dalam tanda kutip. Karena mereka tahu bahwa selama ini Bandung Barat terkenal karena korupsinya. Jadi sehingga bantuan-bantuan yang dijanjikan kepada mereka kadang tidak sampai. Mereka kecewa. Bahkan tidak jarang ya Pak, kita lagi datang, yang dimarahin kita. Gitu. Gimana nih harusnya gini-gini? Ya siap, kita dengerin dulu. Biarkan mereka curhat dulu. Gitu. Terakhir kita bilang, siap insya Allah kami benahi. Tapi Ibu jangan marah-marah. Karena itu bukan kami yang membuat. Gitu kan. Ya, ada hal-hal seperti itulah. Ya serunya justru di situ. Karena tadi disebut-sebut terus nih masalah korupsi nih, Kang Didik. Iya. Itu kan udah hat-trick itu Bandung Barat itu. Bupatinya masuk semua. Iya. Apa kira-kira punya pemikiran apa supaya tidak terjadi lagi hal seperti itu di KBB? Iya, kalau ditanya tentang itu, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Memang yang kita mulai kan harus dari birokrasi, Kang ya. Jadi satu, memperbaiki niat. Termasuk niat kami berdua. Bahwa kami niat hoyong ngabakti sanes ngabati. Itu satu. Yang kedua, mindset bahwa kita harus menjadi pimpinan birokrasi yang bersih dan melayani. Ketiga, keteladanan. Semua itu harus kita mulai dengan keteladanan kami berdua. Harus bersih dan melayani tadi. Yang berikutnya, SOP-nya harus jelas. Jadi
bagaimana mengendalikan, bagaimana merencanakan, bagaimana mengimplementasikan dan seterusnya itu harus jelas. Berikutnya pengawasan yang baik. Dan yang terakhir baru nanti penindakan. Walaupun kita nggak ingin ya sampai ke fase penindakan. Tapi itu yang harus kita lakukan. Gitu. Transparansi termasuk nggak? Oh iya, pasti. Termasuk di dalam SOP tadi kan, transparansi. Soalnya banyak cerita yang pemenang tendernya itu aja di BKBB. Yes, itu termasuk keluhan. Saya ketemu dengan pengusaha Bandung Barat, itu begitu. Masa kasarnya lah gitu ya, kue pembangunan ini keluar sadayana gitu. Itu termasuk itu. Kelompok tertentu saja yang dapat. I see. Sudah tahu Pak Didik itu ya, kondisinya seperti itu. Iya, saya paham, sedikit banyak paham lah. Kang Didik, Kang Gilang, ini gini, saya bicara Bandung Barat ya, disparitas antara utara dan selatan itu timpang banget. Yes. Utara bicara Lembang loh, karena memang daerah wisata ya lumayan lah, meskipun Lembang juga aduh payah bener. Oh, bicara di selatan kasihan bener, Rongga ya, Gunung Halu kaditu lah, itu jalannya kayak begitu. Gimana melihat KBB Selatan itu? Iya, makanya di dalam salah satu misi kami itu memang menciptakan pemerataan dan keadilan, termasuk dalam pengembangan ini. Makanya kita dalam program kami itu menumbuhkan titik-titik pertumbuhan baru, terutama di daerah selatan dan barat. Kita anggap tengah ke utara ini pertumbuhannya sudah cukup baik, gitu ya. Tinggal kita dorong terus. Nah, selatan dengan barat ini memang kita harus ciptakan, gitu. Sosial ekonomi, itu dua-duanya harus kita dorong betul, termasuk pelayanan publik. Pelayanan publik dari tadi Gunung Halu, Rongga harus datang ke Mekarsari itu lumayan, biaya itu lumayan itu. Nah, pelayanan harus kita dekatkan. Nah, kira-kira begitu. Terus itu infrastrukturnya, aduh kasihan bener itu. Infrastruktur ya, alhamdulillah sudah mulailah perbaikan ya. Zaman saya terakhir di DPRD kita sudah menyepakati untuk prioritas perbaikan infrastruktur bagian selatan, dan itu sebagiannya sudah dilakukan baik yang oleh APBD maupun kerjasama kita dengan Apercisokan itu juga sudah berjalan. Tapi kalau kita masuk lagi ke ruas-ruas jalan yang lebih kecil memang lebih banyak. Jadi selatan ini kondisinya berat, terus kemudian ruas jalannya juga lebih panjang gitu. Jadi memang effort untuk ke sana itu juga lebih besar memang gitu. Ada potensi nggak sebenarnya di selatan untuk dikembangkan? Oh iya. Apa itu kira-kira? Pertanian pasti. Ya. Di selatan itu ada sumber kopi yang bukan lagi sekedar lokal, tapi nasional bahkan internasional. Di desa Mekarwangi itu luar biasa kopinya. Kopi top lah gitu. Perkebunan, pertanian, wisata juga luar biasa. Kita ada semacam mini Niagara lah di Curug Malela. Tinggal bagaimana kita memperbaiki. Tapi kesananya aduh jauh banget, susah. Jadi problemnya kan akses. Ya. Yang kedua konsep. Aksesnya harus bagus, konsepnya juga harus menarik gitu. Nah, kalau kita bisa lakukan itu salah satu titik pertumbuhan baru di sana. Kang Gilang kan seorang entertainment, untuk pariwisata, untuk apa tadi ya, Curug ya, untuk pariwisata, untuk destinasi wisata pertunjukan, kira-kira ada konsep nggak untuk diterapkan di KBB? Ya, sebelum kita jauh berbicara mengenai konsep, saya pengen Kang Ihsan juga sama yang nonton juga, kita lihat dari perspektif investor dulu lah ya. Dalam artian begini, konsep itu bisa kita jalankan kalau infrastruktur sudah siap. Ya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Pak Didik tadi, setiap wilayah punya potensi sebetulnya. Kalau ini kita mulai masuk ke konsep, harusnya kita sadar bahwa orang-orang atau wisatawan ini masuknya dari mana sih? Ada yang dari tol keluar Padalarang. Ya. Lalu kemudian ada yang pakai wush. Nah, saya punya konsep yang cukup menarik sebetulnya waktu itu. Saya sempat diskusikan ke Bapak, dan Bapak juga alhamdulillah hampir sama ternyata konsep kami. Jadi saya
berpikir di Wush itu kan setiap Sabtu Minggu, ya katakanlah saya bilang Sabtu Minggu karena peaknya di situ. Sabtu Minggu itu ada wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara yang datang ke stasiun Padalarang Padalarang. di Wush. Tapi yang terjadi adalah yang harusnya ada menurut saya di stasiunnya itu minimal ada musik-musik Sunda yang diperdengarkan. Kemudian juga di stasiunnya harus ada foto-foto tempat wisata yang ada di Padalarang. Syukur-syukur kalau di dalam Wush-nya, di video yang diputarkan setiap saat itu, kan hanya foto-foto tentang bagaimana pembuatan Wush, siapa saja public figure yang sudah menaiki Wush. Iya. Nah, kalau bisa itu foto-foto tempat wisata. Sehingga yang tadinya mungkin orang hanya ingin transit di Padalarang, itu bisa stop di Padalarang, kemudian nanti mereka berkunjung ke tempat wisata-wisata tadi. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan hubungannya padepokan-padepokan atau kesenian-kesenian? Kesenian bisa kita letakkan harusnya di situ, sama kayak kita waktu turun ke Bandara Igusti Ngurah Rai atau di Jogja misalkan. Di sana kan ada space untuk ada gamelan atau apalah alat-alat musik khas gitu. Saya juga maksudnya kebayangnya di Wush itu sendiri ada teman-teman padepokan yang ada di situ, main calung apa segala macam, sehingga ketika sampai di Padalarang suasana tanah Pasundan itu sudah terasa gitu. Yuk KBB. KBB gitu. Lalu kemudian akhirnya berbarengan lah nanti mudah-mudahan dengan infrastruktur yang sudah lengkap di wilayah manapun ya, tidak hanya bicara selatan tapi keseluruhan KBB. Terus kemudian ada disiapkan mobil-mobil transit di sana. Ini akan meningkatkan Pok Darwis juga untuk bisa stay di situ. Jadi geliat dari pariwisata akan semakin meningkat kalau seandainya semua ini jadi satu kolaborasi yang apik gitu. Gitu sih. Banyak gaul sama Pak Didik, kan pinter politik. Kalau itu bawaan orok itu. Kang, gini Kang, Iya. kita bicara Lembang nih. Oke. KBB mah identik dengan Lembang lah, Kuma-Kuma juga ya. Man. Soalnya memang lebih menonjol dibanding yang lain karena Ya, memang potensi wisata, potensi ekonominya besar. Ah. Tapi fakta sekarang nih, Ya. yang saya rasakan, kebetulan saya orang Lembang. Iya. Sabtu Minggu itu uang begitu banyak. Betul. Ke Lembang, Sabtu Minggu apalagi Lebaran, apalagi Ya. Tahun Baru, macetnya segala macam. Tapi yang dirasakan orang Lembang itu dampak ekonomi itu buat para pengusaha besar. Ya. Orang Lembangnya sendiri nggak kebagian. Ya, Gimana? Katakanlah nanti terpilih jadi bupati, punya konsep nggak untuk hal-hal seperti itu? Saya kira memang kita harus bangun kemitraan, Kang, antara pengusaha besar dan UMKM. Ini harus kita bangun kemitraan yang baik. Nah, ini kan problemnya mungkin problem komunikasi, Kang. Problem komunikasi, komunikasinya elitis gitu ya. Makanya kita ingin bangun, saya sudah sepakat dengan Kak Gilang, ketika pemerintahan itu nanti diberikan amanahnya kepada kami, maka kita akan betul-betul terapkan yang namanya komunikasi pentahelix. Di antaranya adalah tadi birokrasi, akademisi, bisnismen, community, dan media. Nah, ini kita harus bangun. Dengan pengusaha itu bukan bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek. Salah satunya tadi, bagaimana kita membangun kemitraan. Saya ketemulah dengan beberapa Pok Darwis, gitu. Ketemu juga orang PHRI, yang ini sesungguhnya siap nih, dua-duanya siap untuk kemudian dikolaborasikan kemitraan pengusaha wisata yang besar dengan kelompok-kelompok sadar wisata, bahkan UMKM yang ada, itu bisa kok gitu. Sehingga masyarakat Lembang bukan hanya nonton uang beredar, tapi kebagiannya cuma macetnya doang. Nah, itulah. Itu kita harus bangun, kemacetannya kita urai, kuenya terbagi gitu. Kang Gilang, di Lembang tuh banyak sanggar-sanggar seni tradisional segala macam. Sementara sisi lain ada destinasi wisata yang bagus, tapi nggak pernah bisa masuk ke dalam. Ya itulah maksud saya tadi bilang, bicara mengenai padepokan atau sanggar-sanggar seni itu sebetulnya kalau bicara fokus kita ke Lembang, memang kan Lembang punya banyak tempat wisata. Betul. Banyak villa, banyak hotel. Nah, selama ini mungkin mereka memang tidak diberikan tempat. Untuk itulah nanti kita kembali lagi masalahnya seperti apa kata Pak Didi, komunikasi. Jadi itu harus dikomunikasikan semuanya. Antara unsur masyarakat yang di dalamnya ada
sanggar-sanggar seni, lalu kemudian pengusaha dan juga eksekutif sendiri. Serta di luar itu ada juga masyarakat, akademisi dan juga sosial media yang harus kita kolaborasikan supaya menjadi sinergi dalam konsep pentahelix yang tadi saya sebut. Ya. Kang Didik ini Siap. yang saya amati nih, kota kecamatan di KBB hampir semua lah. Kondisinya itu semrawut, PKL di mana-mana, angkot ngetem di mana-mana, bala gitu, sampah segala macam. Kumaha Kang Didik melihat ini? Ya, kita harus bangun ya dengan sistemnya. Kita bicara tadi sampah. Kita ingin dalam misi kami, dalam program kami itu ada konsep namanya DTS, Desa Tuntas Sampah. Nah, kita ingin sampah ini selesai di level yang kecil ya, di desa. Ya. Tentu dengan insentif ya, dengan insentif termasuk fasilitas, kemudian pendampingan dan seterusnya, sehingga bisa kita tuntaskan di tingkat desa. Sampah bukan jadi masalah, tapi sampah jadi berkah gitu. Nah, kerapihan itu kan sesungguhnya tadi ya, ketika kita menerapkan aturan yang baik gitu ya, masyarakat ikut kok gitu ya. Masyarakat tuh siap sesungguhnya. Nah, tinggal bagaimana kita memulai itu gitu ya, dengan ya ketertiban, keteraturan itu bisa. Saya yakin kok bisa. Ini info ya, Ya. Kang Didik, atau mungkin Kang Didik udah tahu. Ya. Di Lembang dulu sebelum Sarimukti rame-rame pengurangan ritase itu di Lembang ya. Di rumah itu sampah itu diangkut seminggu sekali. Iya, paham. KBB seminggu sekali. Kota Bandung itu seminggu bisa 3 kali. Dan ironisnya apa? Sampah itu kan dibuang di Sarimukti. Ya. Di wilayah KBB. Mahal. Nah, Kota Bandung bisa ngangkut sampah dari rumah 3 kali, sementara KBB cuma sekali seminggu. Efeknya apa? Karena memang cuma diangkut seminggu sekali, di tiap rumah itu ada sampah selama seminggu itu. Bau, banyak tikus. Saya juga nggak tahu ini masalahnya apa kok seperti ini. Kalau masalah pengangkutan itu masalah armada, Kang. Masalah anggaran lagi baliknya. Makanya kita ingin dekatkan. Itu pengelolaan itu di tingkat yang dekat, di tingkat desa, atau minimal gabungan berapa desa lah, gitu ya. Yang kita bisa lakukan sampah organik itu nanti kita bisa arahkan, kita olah menjadi pupuk, kompos dan lain sebagainya, termasuk untuk makanan ya, makanan ternak dengan maggot dan lain sebagainya. Itu yang organik. Kemudian ada anorganik, ada residu kan. Anorganik itu bisa 3R, reduce, reuse, recycle. Gitu. Itu bisa jadi uang gitu ya. Residu kita bisa lakukan proses pemusnahan, pembakaran yang tidak menimbulkan polusi, kemudian sisanya itu bisa kita manfaatkan lagi, bisa jadi bahan bangunan, bisa jadi paving block dan lain sebagainya. Nah, kalau itu bisa dilakukan di tingkat kecil, itu nggak perlu armada yang banyak yang harus ke Sarimukti yang bikin bau. Yang bau bukan hanya di rumah, di jalan juga bau. Iya. Karena kan udah lama kan, udah netes-netes tuh di jalan. Dan baunya itu lama kan. Saya paham lah. Nah, ini yang harus kita berikan solusi. Gitu. Kang Gilang, ini kan kampanye nih, kamu mana kemarin. Apa yang spesial yang ditemukan saat kampanye? Yang spesial? Ya jujur memang wilayah politik sebetulnya merupakan ranah yang baru untuk saya pribadi. Tapi yang paling spesial adalah ketika saya menemui masyarakat, lalu yang diinginkan masyarakat bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk lingkungan dan kemajuan Kabupaten Bandung Barat. Ada beberapa hal yang menyentuh saya itu ketika banyak aki-aki, kadang nini-nini gitu. Mereka punya harapan besar kepada kami untuk bisa membenahi Kabupaten Bandung Barat. Bahkan tidak jarang kadang-kadang pada saat lagi bertemu langsung, bertatap muka dengan mereka, aki-aki ini, saya bismillahnya, sing jantan, nanti amanah. Waduh, itu energi yang tidak bisa diungkapkan menurut saya. Ada satu, kayak kita secapek-capeknya digituin tuh kayak, itu semangat baru buat saya pribadi gitu, kayak bismillahnya cipnya yang amanah, insya Allah, itu aki-aki ini. Bahkan tidak jarang, ya kalau laki-laki kan kita jarang menangis ya.
Tapi ada juga aki-aki yang sampai nangis, Bismillah ya, Bismillah gitu, Bismillah ya, kamu harus amanah. Ya gitu-gitu tuh saya, dan itu tidak cuma di satu tempat, di banyak tempat hampir semua begitu. Sehari bisa berapa titik? Sehari itu minimal 5. 5. Nah, maksimal semampunya. Pakai jamu berarti. Ya jamunya tadi, energinya bertemu dengan masyarakat itu energi baru buat saya. Olahraga ya. Olahraganya adalah ketika berjalan ke titik, dari turun mobil ke titik tersebut. Ya, olahraganya begitu. Kang Didik, Iya. ini kan apa namanya, 5 calon ya kita deh, Iya. KBBD. Iya. 4 dari 5 itu artis, maksudnya yang setengah ya. 3. Oh, 3 dari 5. 3 dari 5 ya. Apakah memang harus artis gitu di KBB atau gimana menurut pandangan Kang Didik yang bukan artis? Kalau saya tidak melihat artis sebagai artis ya. Artis itu bagian dari profesi. Ya kan ada yang datang dari pengusaha, ada yang datang dari akademisi, datang dari macam-macam gitu ya. Ya artis bagian dari itu. Satu. Walaupun memang artis memiliki di satu sisi rata-rata popularitasnya lebih tinggi kan gitu ya, modal popularitasnya tinggi. Tapi ya tidak harus gitu ya. Bahwa kemudian saya ketemu dengan Kang Gilang yang artis juga, itu bonus buat saya. Buat saya bonus. Tapi yang lebih penting tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa saya merasa pemimpin muda harus tampil. Karena yang dipimpin banyak anak muda. Sehingga komunikasi. Kalau anak-anak muda, anak milenial, zilenial ke saya itu kan manggilnya Bapak gitu ya. Itu kan sudah menciptakan jarak kan. Iya. Tapi kalau dengan Kang Gilang kan bisa Kang, bisa Hai bro gitu kan. Nah, itu beda sudah. Gitu. Pembuka komunikasinya udah beda. Gitu. Kang ini tanggal 27 sekitar 15 hari lagi. Optimis bisa menang di Pilkada KBB. Insya Allah. Dengan segala yang telah dilakukan. Yes. Kang Gilang gimana Kang Gilang? Ya Bismillah. Insya Allah. Cuman prinsip kami sederhana aja. Domain kami domain ikhtiar. Keputusan, takdir, domain Allah. Siap. Gitu aja. Ini mungkin ya terakhir Kang Didik dan Kang Gilang. Statement closing ke Tribuners, apa yang kira-kira mau disampaikan, silakan. Iya. Saya kira pertama saya dan Kang Gilang, pasangan Dilan, pasangan nomor 1 di Pilkada Bandung Barat, sudah menyampaikan sekian banyak penawaran kami, cita-cita kami, visi, misi, program, yang insya Allah akan menjadi solusi untuk membenahi Kabupaten Bandung Barat, menuju Bandung Barat yang maju. Gitu ya. Makanya saya sering sampaikan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli baju. Cakep. Tidak lupa beli sepatu. Cakep. Kalau ingin Bandung Barat maju, jangan lupa coblos nomor 1. Amin. Silakan Kang Gilang, mungkin ada yang mau disampaikan gitu. Sudah cukup. Tribuners, demikian pembicaraan saya dengan calon Bupati Bandung Barat, Kang Didik, dan calon Wakil Bupati Bandung Barat, Kang Gilang Dirga. Semoga pembicaraan kita ini bermanfaat untuk kita semua, terutama buat warga Kabupaten Bandung Barat yang nanti tanggal 27 November akan menentukan pilihannya untuk pemimpin 5 tahun ke depan. Atur nuhun, assalamualaikum, sampurasun. Atur nuhun. Atur nuhun. Kata